Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Wulandari dengan NIM 2021-53072 dari kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Tema saya di sini yaitu analisis dan perancangan sistem informasi, sistem penjualan pada toko XYZ. Di sini saya langsung ke pembahasan, yaitu di sini saya akan membacakannya. Belum adanya pada toko XYZ, yaitu belum adanya sentuhan dari teknologi, hal ini memang tidak terlalu dipedulikan oleh beberapa orang. Tetapi dengan menggunakan teknologi akan memudahkan di setiap pekerjaan. Contoh yang ada di toko XYZ masih menggunakan pencatatan data barang dan penjualan menggunakan manual, dan masih dilakukan dengan mencatat di media kertas. Maka, jika pemilik ingin mengecek stok barang, membutuhkan waktu yang lumayan lama dikarenakan masih cek dengan manual, alias dihitung satu-satu. Berbeda jika menggunakan komputer, pemilik bisa hanya cek di komputer. Kemudian letak tempat toko yang kurang strategis. Setiap seseorang yang membuka peluang usaha pasti mengutamakan tempat yang strategis, karena dengan begitu akan mempengaruhi nilai penjualan di toko XYZ. Dengan tempat yang agak menjorok ke dalam dan menjadikan letak toko tidak terlalu terlihat dari jalan. Kemudian masih di pembahasan, strategi pemasaran yang masih kurang, karena terlalu sering para pemilik usaha menganggap pembeli hanyalah sumber pendapatan semata, tetapi seiring berjalannya waktu, pembeli sekarang akan lebih mengutamakan produsen yang mementingkan konsumen, seperti mendengarkan pendapat mereka yang mau menerima ketika pembeli memberi masukan. Kemudian seringnya kekurangan barang stok, karena toko XYZ ya terlalu sering kekurangan stok, yang membuat para pelanggan tidak jadi mendapatkan barang yang akan dibelinya. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan toko XYZ akan mengalami kebangkrutan. Di sini saya lebih memfokuskan di bagian yang komputasi atau komputerisasi. Kemudian di sini ada data dan informasi, yaitu yang pertama data toko XYZ yang masih menggunakan sistem manual, kemudian seringnya kekurangan stok, kemudian strategi pemasaran yang masih kurang, kemudian dengan melakukan studi dokumen, yaitu dengan menggabungkan beberapa dokumen yang ada keterkaitannya dengan toko XYZ. Kemudian dengan melakukan pengamatan secara langsung, bagaimana proses penjual berlangsung yang ada di toko yang akan menjadi bahan pengamatan. Kemudian dari informasinya, yaitu sistem manual yang terjadi di toko XYZ, mulai dari transaksi sampai saat pengecekan barang. Kemudian seringnya kekurangan stok yang membuat para pembeli tidak jadi membeli barang yang diinginkan. Dengan strategi pemasaran yang kurang, membuat toko XYZ kurang diketahui orang. Kemudian di sini solusi dan rekomendasi. Menurut saya, toko XYZ di sini harus menentukan kerja sistem yang tepat. Seperti yang sudah diketahui, toko XYZ ini masih mempunyai banyak kekurangan seperti letak toko yang tidak atau kurang sesuai dan strategi pemasaran yang masih kurang. Di sini, saya akan memberikan solusi terkait dengan hal tersebut, yaitu yang pertama adalah tentang seringnya kekurangan barang stok. Kurangnya stok kadang dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti toko yang memang membeli stok sedikit dan banyaknya peminat dari barang tersebut. Daripada hal ini seperti itu terus terjadi, maka solusinya adalah pemilik toko yang harus mengambil stok yang lebih dari biasanya, dan juga bisa membeli barang-barang dari agen. Kemudian masih di solusi dan rekomendasi dengan sentuhan komputerisasi. Jika toko XYZ mengganti ke prosedur komputerisasi, maka akan memudahkan dalam beberapa hal seperti di kasir. Jika sudah menggunakan komputer, maka pada saat membayar sudah tidak lagi menulis, tetapi sudah mencetak struk. Begitupun juga dengan pengecekan stok barang. Bisa hanya dengan melihat dari komputer. Selanjutnya, dengan letak toko yang kurang strategis.
Jika pemilik toko XYZ bisa lebih menggeser toko ke depan sedikit, mungkin toko bisa lebih kelihatan, atau dengan cara lain, yaitu misalnya dengan menggunakan pemasangan papan nama di depan toko. Jadi akan memudahkan para pembeli untuk melihat bahwa ada toko. Masih di solusi dan rekomendasi. Yang terakhir, yaitu strategi pemasaran yang masih kurang. Sebenarnya, ada banyak cara agar toko XYZ bisa lebih banyak dikenal oleh orang-orang. Seperti dengan melakukan pasang iklan di jalan-jalan, memberikan diskon-diskon menarik di barang-barang dagangan, dan juga dengan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada setiap pembeli. Kemudian di sini alasan saya menganalisis sistem. Alasan saya menganalisis toko XYZ adalah karena di toko XYZ sendiri belum terdapat adanya sistem informasi, dan diharapkan sistem informasi yang akan dibangun dapat memberikan peningkatan dalam hal pengelolaan dan memberikan kemudahan kepada pemilik toko. Di sini ada alur proses bisnis FOD. Yang pertama yaitu pembeli memilih barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli memberikan barang yang akan dibeli kepada karyawan. Kemudian karyawan akan menerima dan menginput barang. Kemudian dihitung untuk mengetahui total yang akan dibayar. Kemudian pembeli melakukan pembayaran sesuai harga total kepada karyawan. Kemudian karyawan membuatkan struk dan membungkus barang belanjaan. Kemudian karyawan memberikan barang dan struk pada pembeli. Kemudian yang terakhir, karyawan mencetak laporan penjualan untuk disimpan sesuai tanggal dan juga untuk diberikan kepada pemilik toko. Di sini yaitu FOD dari toko XYZ, yaitu dimulai dari pembeli, kemudian pembeli memilih barang, dan ini barangnya. Kemudian setelah itu diberikan kepada karyawan. Kemudian karyawan menginput dan menghitung barang untuk dibayar. Kemudian di sini melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran oleh pembeli, yaitu kemudian pembeli membayar barang belanjaan. Setelah itu diberikan uangnya diberikan kepada karyawan. Kemudian karyawan mencetak struk. Setelah itu, barang dan nota diberikan kepada pembeli. Setelah kemudian karyawan membuat laporan penjualan yang berupa kertas atau berupa output ini, kemudian disimpan. Yang satu disimpan sesuai tanggal dan yang satunya diberikan kepada pemilik toko. Kemudian alur sistem CD. Yang pertama yaitu pembeli menyerahkan barang belanjaan kepada SI kasir. Kemudian karyawan menginput data barang belanjaan pembeli di SI kasir. Kemudian selanjutnya karyawan membuat struk transaksi pembelian di SI kasir. Kemudian SI kasir memberikan struk transaksi kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada SI kasir dan karyawan membuat laporan penjualan dan akan diberikan pada pemilik toko. Kurang lebih seperti ini. Pembeli menyerahkan barang yang dibeli kepada SI kasir. Kemudian karyawan menginput belanjaan di SI kasir atau siswa kasir ini. Kemudian karyawan membuatkan nota juga di SI kasir, kemudian memberikan nota transaksi tadi dan belanjaan kepada pembeli. Kemudian pembeli membayar barang belanjaan tadi di siswa kasir. Kemudian karyawan membuat laporan penjualan dan akan diberikan kepada pemilik toko. Kemudian yaitu DFD level 1. Di sini pembeli seperti tadi, hampir seperti tadi, yaitu menyerahkan barang untuk diinput dan karyawan juga menginput. Kemudian karyawan membuatkan struk dan diberikan kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pembayaran masih di struk tadi.
Kemudian karyawan membuat input laporan atau membuat laporan penjualan untuk diberikan kepada pemilik. Kemudian HIPO di sini seperti ini. Nah, kemudian yaitu desain input dan output. Yang pertama yaitu input. Ini barang belanjaan, barang yang dibeli. Kemudian ini tanggal melakukan pembelian atau penjualan ini tadi. Kemudian ini nama kasirnya, nama kasirnya. Kemudian ini jumlah barang yang dibeli, ini kemudian harga satuannya. Ini diskon, karena tidak ada diskon, jadinya ditulis 0. Kemudian ini total harga, ini juga total harga dari keseluruhan. Kemudian ini subtotal atau jumlah semua yang dibeli. Karena ini tidak ada diskon, maka 0. Tunai ini uang yang dibayarkan kepada kasir. Kemudian ini juga jumlah total semuanya, ini kembalian uang belanjaan tadi. Kemudian barang akan dicetak atau bisa langsung ke F2. Dan ini hasil dari output-nya. Nah, seperti ini. Ini nama barangnya atau barang-barangnya, ini jumlah barang yang dibeli, ini harga satuannya, kemudian ini jumlah dari barangnya, harga barangnya tadi. Kemudian ini total itemnya atau barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli. Ini harga semuanya, kalau di total semuanya. Kemudian ini uang yang dibayarkan dan ini kembaliannya. Seperti itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.